Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fili Ramadan. NIM saya F1E12007. Saya dari ruang 01. Sini saya akan menjelaskan presentasi saya terkait UTS yang dimana membuat presentasi tentang konsep supply chain management yang berasal dari jurnal, referensi jurnal. Sebelum saya melanjutkan penjelasan saya yang telah saya buat presentasinya, saya akan menunjukkan atau memberitahu jurnal yang saya ambil untuk sebagai referensi, yaitu jurnal manajemen rantai pasokan atau supply chain management yang ditulis oleh Haricu Cahyawati, staf Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan Akademi Maritim Nusantara Cilacap. Berikut adalah jurnalnya, yaitu dimulai dari latar belakang munculnya supply chain management. Selanjutnya, penjelasan tentang supply chain dan supply chain management. Selanjutnya, manfaat supply chain management. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari supply chain management, serta area cakupan supply chain management. Dan persyaratan penerapan supply chain management. Selanjutnya, peran teknologi dalam internet. Sekian jurnal yang saya ambil sebagai referensi. Saya akan melanjutkan tentang presentasi dari saya. Konsep supply chain management. Latar belakang munculnya supply chain management. Latar belakang munculnya supply chain management ada dua, yaitu yang pertama, adanya praktek manajemen logistik tradisional yang bersifat adversarial pada era modern ini sudah tidak relevan lagi karena tidak dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Perkembangan lingkungan industri yang dinamis pada era global seperti sekarang ini menjadi pemicu bagi banyak organisasi perusahaan untuk menggali potensi yang dimiliki, serta mengidentifikasi faktor kunci sukses untuk unggul dalam persaingan. Usaha-usaha yang dilakukan diarahkan untuk memberikan produk yang terbaik bagi konsumen. Produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen dalam pengertian manajemen produksi dan operasi adalah kombinasi produk barang dan jasa. Yang kedua yaitu perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat dengan persaingan yang semakin ketat. Lingkungan bisnis selalu berubah dan perubahan tersebut semakin lama semakin cepat. Perubahan ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu tuntutan konsumen yang semakin kritis. Konsumen menjadi semakin rumit dan terlalu banyak menuntut. Mereka menuntut harga murah, mutu tinggi untuk setiap produk yang ditawarkan, penyerahan yang tepat waktu, dan sesuai yang selera mereka. Yang kedua yaitu infrastruktur telekomunikasi, informasi, transportasi, dan perbankan yang semakin canggih, memungkinkan berkembangnya model baru dalam aliran material atau produk. Yang ketiga yaitu daur hidup produk. Daur hidup produk sangat pendek seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan pasar. Itulah latar belakang munculnya supply chain management. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan supply chain dan supply chain management. Supply chain adalah jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja sama menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu yang pertama, aliran barang dari hulu ke hilir. Contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Yang kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Yang ketiga, aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Sebuah rantai pasokan adalah kelompok komponen atau pemasok, distribusi, transportasi provider yang diperlukan untuk membawa produk dari bahan baku untuk pengguna akhir. Selanjutnya, supply chain management. Supply chain management adalah istilah yang digunakan untuk mengendalikan dan mengatur rantai pasokan.
Sebuah model rantai pasokan sederhana terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, supplier. Supplier yaitu persediaan bahan baku. Yang kedua adalah produsen, yaitu menghasilkan produk. Yang ketiga adalah gudang atau pusat distribusi, yaitu toko-toko dan kapal-kapal produk. Yang keempat adalah pengguna akhir atau yang menerima produk. Kalau supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir, supply chain management adalah metode, alat atau pendekatan pengelolaannya. Supply chain dan supply chain management. Berikutnya yaitu pendekatan yang ditekankan dalam supply chain management adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Supply chain management menekankan pada pola terpadu menyangkut proses aliran produk dari supplier, manufaktur, retailer hingga pada konsumen akhir. Dalam konsumen supply chain management, mementingkan manajemen ingin diperlihatkan bahwa rangkaian aktivitas antara supplier hingga konsumen akhir adalah dalam satu kesatuan. Selanjutnya, manfaat dari supply chain management. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Konsumen atau pengguna produk merupakan target utama dari aktivitas proses produksi setiap produk yang dihasilkan perusahaan. Konsumen atau pengguna yang dimaksud dalam konteks ini tentunya konsumen yang setia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk menjadikan konsumen setia, maka terlebih dahulu konsumen harus puas dengan pelayanan yang disampaikan oleh perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan. Sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan terbuang percuma, karena diminati konsumen. Yang ketiga, menurunnya biaya. Pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Yang keempat, pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset terutama faktor manusia akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Tenaga manusia akan mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi sebagaimananya yang dituntut dalam pelaksanaan supply chain management. Yang kelima, peningkatan laba. Dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk, pada gilirannya akan meningkatkan laba perusahaan. Prinsip-prinsip supply chain management. Yang pertama, segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. Yang kedua, yaitu sesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda. Yang ketiga, dengarkan signal pasar dan jadikan signal tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan, demand planning, sehingga bisa menghasilkan ramalan yang konsisten dan alokasi sumber daya yang optimal. Yang keempat, diferensiasi produk pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan percepat konversinya di sepanjang rantai supply. Yang kelima, diferensiasi produk pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan dipercepat konversinya di sepanjang rantai supply. Yang keenam, kembangkan strategi teknologi untuk keseluruhan rantai supply yang mendukung pengambilan keputusan berhierarki serta berikan gambaran jelas dari aliran produk, jasa maupun informasi. Area cakupan supply chain management. Apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi supply chain management adalah yang pertama yaitu kegiatan merancang produk atau product development, yang kedua kegiatan mendapatkan bahan baku atau procurement, yang ketiga kegiatan merencanakan produksi dan persediaan atau planning and control, yang keempat kegiatan melakukan produksi atau production, yang kelima kegiatan melakukan pengiriman atau distribution. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk tugas UTS yang diberikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.